benar Tuhan, Engkau sudah ada di dalam hidup kami. Engkau jadikan hidup kami tahta-Mu, surga-Mu, tempat kediaman-Mu, yang hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kerinduan-Mu, bumi dan keluarga kami ini menjadi surga, menjadi saluran bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami berterima kasih Engkau telah memilih hidup kami menjadi tempat kediaman-Mu. Engkau telah memilih rumah tangga kami, keluarga kami menjadi tempat kediaman-Mu. Surga-Mu sudah datang, kerajaan-Mu sudah nyata atas hidup kami. Dan kami mau menikmati setiap berkat, setiap kebaikan, setiap pernyataan daripada kerajaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan inilah tiba waktunya Engkau berbicara kepada kami. Roh Kudus, mampukanlah kami mengerti. Pengurapan-Mu yang ada di dalam diri kami mengalir keluar, membuka setiap selubung-selubung dan memampukan kami menangkap setiap kata daripada kebenaran-Mu. Sebab kami siap menerima dan percaya kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam minggu ini, bulan ini kita memasuki tema yang baru yang namanya ibadah keluarga. Ya, setelah 2 tahun kita kejar-kejaran, ya, kita sembunyi-sembunyian dengan corona, ya, akhirnya tercipta ibadah online, ya, selama 2 tahun ini. Dan puji Tuhan memang kita masih bisa ibadah, tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau saya perhatikan di rumah saya ketika ibadah online, ternyata tidak semuanya bisa menikmati ibadah online, ya. Saya lihat ada yang main nanggapi nyamuk, ngusir lalat, ya kan? Ada juga tidur-tiduran, ya kan? Nah, ternyata tidak bisa menikmati ibadah. Tidak ada ubahnya seperti kita menonton video, nonton film, ya. Jadi nilai-nilai kekusukan, perasaan dan lain sebagainya itu, ya, kita nggak bisa benar-benar menikmati yang namanya hadirat Tuhan. Karena itu setelah sekian lama berjalan dan pemerintah sudah memberikan izin kepada kita, ya, ibadah tatap muka, maka mulai Rabu besok ini kita ada namanya ibadah keluarga. Ya, ibadah keluarga bukan ibadah minggu pindah ke ibadah hari Rabu dan di rumah kita masing-masing, bukan. Tentunya ibadahnya lebih santai, ya. Di sana kita bisa saling melayani, saling mendoakan, saling berbagi, ya, dan lain sebagainya. Ya, dalam waktu yang singkat, ya, tidak lebih daripada 1 jam, bahkan ibadahnya boleh kurang. Tapi selanjutnya kita akan saling mengenal, saling melayani, saling berbagi, dan lain sebagainya. Dan kebetulan Rabu besok ini saya dengar Om Sunar, ya, sudah bersedia di, ya, mana Om Sunar ini? Ya Om, sudah siap? Nah, di rumahnya Om Sunar. Yang belum tahu, boleh ngumpul di sini, nanti rame-rame kita naik kereta menuju rumahnya Om Sunar. Nah, rumah Om Sunar tidak jauh dari tempat ini, ya. Yang mau langsung silakan. Jadi ibadahnya nanti akan diumumkan mulai 7:30 atau jam 7 supaya tidak kemalaman, ya. Habis ini kita ngumpul, kita akan bicarakan soal waktunya supaya tidak kemalaman. Puji Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema ibadah keluarga, ya, ini tema yang utamanya, ya, tetapi subtemanya hari ini kita mau bahas mengenai ibadah. Berbicara mengenai ibadah pasti semua orang Kristen sudah tahu, dan tema ini tidak menarik kalau ini kita bahas berdasarkan ibadah di hukum Taurat. Tapi hari ini saya mau bagikan ibadah di dalam kasih karunia. Ya, ini bedanya. Ibadah di dalam kasih karunia, ya. Ibadahnya, sistem, caranya, modulnya, ibadah di dalam hukum Taurat dengan cara ibadah sesudah salib Kristus selesai, itu ada beda. Ya.
Kalau saudara melihat ibadah yang pada umumnya yang ada di dunia ini, tentunya itu hal yang sudah umum, yang sudah saudara nikmati ya sepanjang hidup saudara. Dan hari ini kita bahas bagaimana sih sebenarnya cara ibadah ya, ibadah setelah salib Kristus sudah selesai. Amin. Kita membuka ayatnya di dalam dalam perjanjian lama ya. Nah, ini kita baca. Saya melihat ini luar biasa. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Ini kita baca bersama-sama ya. Tetapi 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke? Aman semua? Ya, kita bersama-sama. Ya, kita bersama-sama membaca ini. Ya, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ayat ini adalah catatan daripada khotbah pidato terakhir Yosua kepada umat Israel ketika itu. Ya. Masa yang akan mengalami perubahan terjadi kepada bangsa Israel, dan Yosua berpidato kepada mereka. Ya, sepertinya memberikan pilihan kepada mereka. Ya, tetapi kita lihat di sini dengan jelas dikatakan oleh Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini betapa kuatnya komitmen daripada Yosua sebagai pemimpin keluarga, sebagai kepala rumah tangga, ya sangat tegas lagi. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ya ada banyak tempat-tempat ibadah yang ada di sana. Ya, ternyata memang ada banyak. Gitu loh. Tetapi dengan tegas sekali Yosua menyampaikan, ya, menyaksikan, ya, pidato ini kepada seluruh bangsa Israel yang ada. Tetapi ketahuilah, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Dengan tegas sekali. Saudara-saudara, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam pembacaan ini, ya, dengan tema ibadah keluarga, gitu ya. Tapi hari ini khusus kita bahas mengenai ibadahnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara punya konsep selama ini sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, ya, punya cara ibadah. Tetapi hari ini saya mau tunjukkan seperti apa sih cara modelnya ibadah di dalam kasih karunia. Ini yang supaya kita paham, mengerti yang selama ini belum kita dengar. Ya kan? Saudara, yang kita jalani sekarang ini, selama ini, ya, ini adalah ibadah campuran. Ya, gayanya dan lain sebagainya. Ya, tapi hari ini supaya tidak panjang lebar, ya perhatikan baik-baik, supaya tidak panjang lebar saudara, cara ibadah zaman hukum Taurat berbeda dengan cara ibadah setelah salib Kristus selesai. Ya, ini kita mau jelas. Saudara tahu, kita semua tahu, pengertian ibadah itu sendiri, ya pengertian ibadah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Kata ibadah kepada Tuhan itu diterjemahkan sebagai melayani. Ini semua kita tahu. Berbakti dan mengabdi kepada Tuhan. Ya, selama ini yang sudah kita jalani. Dan ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru juga memiliki arti pelayanan. Makanya sering
Kita sudah biasa mendengar, mari kita melayani, mari kita pergi pelayanan ya kepada Tuhan. Itu bahasa yang umum yang kita dengar selama kita hidup di dunia ini. Kalau dalam bahasa Ibraninya avoda, bahasa Yunaninya latreia, ya saudara tahu kedua kata ini pada mulanya, ya dengar baik-baik. Pada mulanya menyatakan pekerjaan pelayanan budak dan atau para hamba upahan. Makanya di dalam konsep ibadah di zaman hukum Taurat selalu ya ada kata-kata yang tidak asing lagi, yang seolah-olah itu menjadi wujud kerendahan hati di hadapan Tuhan dengan kata-kata hamba datang kepadamu, ya kan? Hamba menyembahmu. Dulu sangat populer lagu hamba memuji kebesaranmu, ampunilah hamba yang rendah dan berdosa ini, ya kan? Dulu itu bahkan sampai sekarang pun itu masih populer di dalam lingkungan kita. Ya, konsep itu yang kita jalani selama ini. Ya, yang sudah berjalan berabad-abad, bertahun-tahun, dan itu menjadi keyakinan, menjadi doktrin yang kita punyai. Ya. Di seluruh dunia ini, ya, baik ya non-Kristen maupun Kristen, hamba memuji Tuhan, melayani Tuhan dan lain sebagainya. Ya, pada mulanya Bapak Ibu, awalnya kata-kata ini, ya awalnya pernyataan ini tuh berangkat dari ini Bapak Ibu Saudara, dari pelayanan budak atau hamba upahan. Oke. Mengerti? Lalu kemudian berkembanglah ya, semakin maju ya bagaimana pelayanan itu adanya. Tetapi penggunaan kata ini itu berangkat dari saudaraku ya pelayanan para budak atau hamba upahan. Budak itu berarti saudaraku ya pekerja yang dibeli oleh tuan, ya kan? Dan dia hak wajib dan hidupnya melayani tuannya tanpa gaji. Hidupnya sepenuhnya milik tuannya. Kalau upahan adalah pegawai, orang-orang yang bekerja di situ mendapatkan upah, itu maksudnya. Dia bekerja di sana, dia melayani tuannya. Nah, oke. Nah, saudara-saudaraku, cara ibadahnya kita melihat ini, cara ibadahnya ya. Cara ibadahnya pasti kita juga tidak asing, sama sekali tidak asing buat kita, ya kan? Yang pertama biasanya dulu ya, biasanya manusia datang ke rumah Tuhan. Itu selalu datang ke rumah Tuhan, baik rumah Tuhan yang besar sekali gitu ya, yang kecil itu namanya sinagog ya, yang besar itu di sana itu bait Allah. Ketemu siapa? Pertama ketemu imam, ya lebih dulu ketemu imam. Kalau manusia biasa, umat biasa, hamba Tuhan yang biasa, bukan pendeta, bukan imam, ya di dalam bait Allah itu, di dalam rumah Allah itu, maka tidak bisa langsung ketemu dengan Tuhan. Tidak bisa. Ya. Nah, umat itu yang pertama saudara, sebelum ketemu Tuhan dan memang tidak bisa ketemu Tuhan, maka dia harus ketemu siapa? Imamnya, pendetanya. Ya, dengan apa? Ya, sebagai imamnya ini sebagai pengantara, penyambung, ya bagian penengahnya untuk ketemu dengan Tuhan. Dengan Bapak Ibu Saudara, ya, membawa persembahan sesuai kebutuhan, ya. Begitu. Dengan membawa persembahan sesuai kebutuhan. Maksudnya bagaimana? Kalau orang itu berbuat dosa, maka dia membawa binatang kurban dan menumpahkan darahnya untuk mendapatkan kurban, mendapatkan pengampunan dosa, penghapus dosa. Kalau orang itu ya datang untuk mengucapin syukur, maka dia membawa korban yang lain.
Ya, kalau perpuluhan maka hasil seluruh miliknya itu diambil perpuluhan, ya maka diserahkanlah kepada imam. Imamlah yang bertugas menyerahkan itu kepada Tuhan. Kalau orang itu membawa korban persembahan sebagai penghapus dosa, maka domba itu akan dipotong oleh imam, darahnya ditumpahkan, maka imam itu akan memercikkan darahnya kepada umat. Ya, jadi imam ini sebagai perantara, ya, imam ini sebagai perantara dengan Allah. Kalau bangsa Yahudi itu zaman dulu, saudaraku, menghadapi masalah yang besar, maka imam inilah yang akan datang kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada imam, lalu disampaikanlah kepada masyarakat orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Kepada Samuel itu imam besar, ya, kepada imam-imam yang bertugas, ya, untuk bertemu dengan Tuhan. Tidak bisa sembarangan Bapak Ibu Saudara kalau zaman itu, ya. Zaman itu tidak bisa bersembarangan. Nah, Saudara perhatikan, ya. Cara ibadah ini, perhatikan, saya tidak panjang lebar membahas bagian cara ibadah yang lama. Kita semua sudah tahu itu, sudah kita jalani, ya kan? Sudah kita jalani. Kalau musik ini ibadah Pondok Daud. Ya, ada kecapi, zamannya Daud itu ada kecapi dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Itu zaman perjanjian lama, zaman hukum Taurat. Saya tidak membahas panjang lebar ini karena semua orang pasti tahu ini sudah biasa kita lakukan. Ya, nah, tapi saudara perhatikan baik-baik, ibadah model itu, perhatikan ya, cara ibadah model yang saya sebutkan ini hanya berlaku hanya sampai pada Kristus mati di salib, tirai kain pembatas ruang Maha Kudus itu robek. Jelas? Boleh tampilkan gambarnya, Bro Erwan? Ya, kalau bisa gambarnya itu. Ya, nanti kembali lagi ke sini. Oke. Nah, gambarnya. Ini gambar. Nah, saudara. Jadi ketika Yesus disalib, ya kan? Ketika Yesus disalib itu lalu menyerahkan dirinya kepada Bapa, dia mati, saudara. Terjadi secara ajaib di bait Allah, ya. Yang ada ruang biasa, ruang kudus, dan ruang yang ketiga ini, tempat imam itu bertemu, ya, di tengah-tengah ini, saudaraku, kordenya itu terbelah secara ajaib. Ini masa berakhirlah keimaman. Masa berakhirlah sistem peribadatan model lama, model hukum Taurat. Ya. Saya untuk menghemat waktu tidak menunjukkan ayat-ayat ini. Kalau saudara ingin membahas atau belajar lebih lanjut, saya bisa tunjukkan ayat-ayatnya. Jadi intinya, ya boleh kembali lagi bro, intinya Bapak Ibu Saudara, ibadah model lama, ya, hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Karena Kristus sendiri sudah mengakhiri, Kristus sendiri sudah menghapus, Kristus sendiri di dalam kematiannya itu sudah melakukan ciptaan baru, menciptakan peribadatan yang baru di dalam Kristus. Amin. Nah, ini yang akan kita bahas Bapak Ibu Saudara. Inilah yang kita mau pelajari, ya. Bagaimana ibadah, ya, cara ibadah setelah salib Kristus selesai. Yang tidak banyak dibahas, yang tidak banyak diketahui oleh orang Kristen. Hari ini kita mau belajar, ya. Kita kembali tadi, cara ibadah, oke? Ini ayatnya, ya. Ini dia, kita baca bersama-sama, lihat ini. Oke, kita baca ya. Kolose 1 ayat 22. 2-3. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Jadi ayat ini Bapak Ibu Saudara berbicara mengenai kematian Kristus. Pada saat Kristus mati di kayu salib, ya,
itu fungsinya, itu tujuannya, maksudnya untuk memperdamaikan. Allah memperdamaikan dirinya dengan manusia melalui kematian Kristus. Ya, dengan kematiannya itu, dengan pencurahan darahnya itu, saudara lihat ini baik-baik, menempatkan kamu kudus dan tak bercacat celah dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Inilah maksudnya. Saudara perhatikan baik-baik. Pada zaman hukum Taurat, cara ibadahnya supaya orang itu kudus, supaya orang itu tidak bercacat, supaya orang itu layak, supaya orang itu damai dengan Allah karena dosanya. Maka imam harus mengorbankan salah satu korban hewan, kemudian darahnya itu dipercikkan kepada kepada umat ini, sehingga umat ini menjadi layak, menjadi kudus, menjadi berdamai dengan Allah, meskipun sebenarnya tidak bisa. Kata Alkitab di dalam kitab Ibrani pasal 10. Ya. Dengan begitu, setiap kali manusia berdosa, supaya dapat berkat, supaya dapat pengampunan, supaya dapat pengudusan, dia harus berulang-ulang melakukan itu pengorbanan itu. Tetapi saudara-saudaraku perhatikan baik-baik, ketika Yesus mati di kayu salib, saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, lihat ini, ya. Allah memperdamaikan kita ya di dalam kematian Kristus itu. Amin. Paham? Jadi bahasanya itu gini. Yang tadinya kita ini manusia yang berdosa terpisah dengan Allah karena dosa-dosa kita, ya sehingga kita mengalami hukuman, mengalami kutuk, mengalami kematian. Dengan cara kematian Kristus di kayu salib itu, Kristus mengambil semuanya, sehingga hidup kita ini ya tidak lagi pantas, tidak ada alasan lagi untuk dihukum oleh Tuhan. Tapi justru kita ditempatkan, dibawa oleh Allah di hadiratnya. Saya mau kasih lihat ayat-ayat lain, saudara ya. Saya mau kasih lihat versi ayat yang lain. Ya, kita baca ini, lihat ini. Ini versi abad baru, ya, NCV, ya. Saya ambilkan dari langsung terjemahan bahasa Indonesianya. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi sekarang Allah telah menjadikan kamu sahabatnya lagi. Lihat ini kan luar biasa, ya. Dia melakukan ini melalui kematian Kristus di dalam tubuh, sehingga dia dapat membawa Anda ke hadirat Tuhan. Lihat, saya tandain. Perhatikan baik-baik. Kalau di dalam perjanjian lama, dia bilang kalau mau ketemu Tuhan, maka seseorang itu harus datang. Seseorang itu harus mengundang. Maka dulu seringkali kita menyanyi, kita diajarkan, carilah Tuhan, kejarlah Tuhan. Ya kan begitu. Datanglah sekarang, penuhi kami. Lalu juga kita diajarkan, ingat 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Kan begitu dulu. Ya, itu model lama, model perjanjian hukum Taurat. Setiap kali seseorang mau mendapatkan berkat, pengampunan dan lain, kesehatan dan lain sebagainya, makanya dia datang ya di kolam Bethesda, ya kan, menunggu apa? Menunggu malaikat itu hadir di situ, menggoncang air kolam itu, dan ketika kolam itu bergerak karena hadirat Allah, orang mendapat kesembuhan. Menunggu hadirat Tuhan atau datang mencari. Makanya dulu saudaraku, kita mencari, mengejar-ngejar. Begitu ada hamba Tuhan dari luar negeri, katanya ada urapan, kita kejar karena katanya orang itu ada Tuhan, ada pengurapan dan lain sebagainya. Ya kan? Dulu begitu. Ya kan? Kita berdoa ditumpangi supaya ada urapan baru. Bahkan sampai sekarang pun ada tradisi-tradisi seperti ini.
Kita mengundang hadirat Tuhan, kita datang kepada hadirat Tuhan. Tetapi saudara, kebenarannya adalah ini, perhatikan baik-baik ya. Sekarang Allah telah menjadikan kamu sahabatnya. Lihat ini. Sekarang Allah sendiri yang berinisiatif menjadikan kamu sahabatnya lagi. Dia melakukannya. Bagaimana caranya dia membuat kita ini pulih dengan Tuhan, membuat kita ini jadi sahabatnya melalui kematiannya Kristus. Bukan upaya kita, bukan pekerjaan kita. Kalau dulu supaya kita menjadi layak, supaya berkenan, ya kan, supaya kudus, ya kan, supaya diberkati, maka kita mengejar hadirat Tuhan, mencari hadirat Tuhan dan lain sebagainya. Makanya kebiasaan orang Indonesia mencari berkat, mencarinya kemana? Ke Gunung Kidul, ke Gunung Kawi, ke dukun ini, Mbak Kentul, Mbak Kentil, ya kan, untuk mendapat apa dulu? Mendapat rezeki. Cari kepada orang-orang yang sakti. Dulu seperti itu Bapak Ibu Saudara konsepnya. Tapi setelah Kristus mati, perhatikan ini baik-baik, Kristus yang memulihkan, melayakkan kita menjadi sahabatnya. Kalau di dalam ayat ini. Dan hebatnya lagi, di dalam tubuhnya dia membawa Anda ke hadiratnya. Ya, lihat ini. Kita dibawa kepada Tuhan, saudara-saudaraku ya. Kita dibawa kepada hadirat Tuhan sebagai orang yang kudus, tanpa kesalahan dan tanpa apapun yang Tuhan dapat menghakimi Anda. Amin. Lihat ini. Luar biasa. Ya. Nah, satu lagi saya tunjukkan ayatnya, satu lagi. Saya tunjukkan saudara ayat ini, ya. Versi lain saya pilihkan. Kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi karena Kristus mati, Allah telah membawa Anda kembali kepada dirinya. Saudara, bukan orang yang jauh lagi dengan Tuhan. Amin. Lihat ini baik-baik. Ayat ini berkata dengan sangat jelas sekali. Saudara, bukan orang yang jauh, yang terpisah oleh karena apapun namanya. Ya. Bagaimana itu terjadi? Karena Kristus mati ya di kayu salib itu. Jadi sekarang Anda tidak memiliki kekurangan. Anda bebas dari kesalahan. Secara hukum hidup saudara itu tidak ada alasan apapun yang bisa untuk menjebloskan Anda ke dalam penjara dosa, ke dalam penjara maut, ya. Secara hukum di hadapan Tuhan oleh perbuatan kematian Kristus, ya. Secara hukum tidak ada alasan untuk saudara tidak diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu loh. Ya. Luar biasa enggak? Beri tepuk tangan untuk Tuhan deh. Haleluya. Amin. Luar biasa. Hidup kita sudah kudus, sudah benar oleh kematian Kristus. Bukan hanya itu, saudara. Kita tidak lagi tinggal di pelataran di luar sana. Kita tidak lagi ngos-ngosan mencari kelayakan, apalagi mencari Tuhan. Tuhan membawa kita ke hadapannya, ke hadiratnya. Kita sudah ada di dalam hadiratnya, berada di hadapan, berhadapan-hadapan muka dengan Allah. Amin. Sudah. Beda dengan perjalanan peribadatan, bagaimana umat Israel atau hukum Taurat mengajarkan bagaimana kita supaya mendapat berkat atau mendapat kelayakan, mendapat tempat di sisi Tuhan. Ya, beda sekali. Jadi inilah kasih karunia, saudaraku. Kasih karunia-Nya adalah melalui kematian Kristus. Kita dipulihkan, kita dimenangkan, kita dikuduskan. Tidak cukup hanya sampai di situ, maka kita ditempatkan, ditaruh di hadapan hadirat Tuhan. Itu maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Amin.
Itulah ibadah di dalam kasih karunia, ya. Kita sudah ada. Satu lagi ayatnya, ya. Satu lagi saya tunjukkan. Kita baca bersama-sama, ya. 2, 3. Namun sekarang ia telah mendamaikan kamu. Stop. Dengan dirinya sendiri melalui kematian Kristus. Jadi Allah sudah mendamaikan dirinya, mendamaikan dirimu dengan dirinya sendiri melalui kematian Kristus dalam tubuh jasmaninya yang mati. Nah, ini dia. Akibat perbuatan kematian Kristus itu, kita baca di sini 2, 3, Dia telah membawa Anda ke hadiratnya sendiri. Bukan sebagai manusia yang mau dihukum, diadili, dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi saudara dalam kondisi keadaan suci dan tak bercacat saat Anda berdiri di hadapannya tanpa satu pun kesalahan. Ini berita baik, amin. Ini berita sukacita, inilah yang namanya kasih karunia. Saudara adalah orang melalui kematian Kristus. Saudara orang-orang yang layak menerima. Saudara orang kudus, orang benar. Tak ada satu alasan pun untuk tidak menerima berkat, untuk tidak diberkati. Bukan kata saya, Alkitab mengatakan seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara, Alkitab mengatakan seperti itu. Kalau saya boleh simpulkan, saya mendapatkan 4 hal dalam pembacaan firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, Saudara, ya. Lihat ini, ya. Yang pertama kita lihat, Allah sendiri telah mendamaikan dirinya dengan kita melalui kematian Kristus. Ya, bukan oleh pengakuan dosa kita, bukan oleh sedekah kita, bukan oleh perbuatan apapun namanya, bukan melalui kesalehan kita. Allah sendiri yang mendamaikan dirinya dengan kita melalui apa? Kematiannya Kristus. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, Allah sendiri telah membawa kita ke hadapan hadiratnya. Amin. Kita berada, Allah itu loh sudah menempatkan kita berhadapan muka dengan Dia. Kita bukan lagi mencari-cari, kita bukan lagi berteriak-teriak, meraung-raung, belelehan, ya air mata dan air hidung. Dulu kan begitu, kalau dalam kesusahan kan, ya mau mencari rezeki, mencari berkat, dapat pengampunan, ya kan, bahkan mau dapat jodoh pun sampai puasa, meronta-ronta, bercucuran air mata. Ya, untuk mendapatkan apa? Pertama, perkenanan. Saudara adalah orang-orang yang sudah diperkenan, sudah benar, amin. Sudah ditempatkan di hadapan Tuhan. Ya, berbeda dengan orang Israel tadi, ibadahnya harus mencari, menemukan Tuhan, harus bertemu. Ya, makanya ada ayat-ayat, mendekatlah kepada Tuhan, Dia akan mendekat kepadamu. Dulu seperti itu. Ya, kita diajarkan untuk mengejar, mencari, berjuang habis-habisan. Ya kan? Ternyata setelah kematian Kristus tidaklah demikian yang terjadi. Kristuslah ya yang menjadi sarana Allah untuk membuat kita dekat dengan Tuhan Allah itu. Amin. Nah, yang ketiga, lihat ini, yang ketiga hasilnya. Kita sekarang suci, tidak bercacat, dan apa itu, dan tak ada alasan, maksudnya tak ada alasan untuk bisa hidup kita ini dihakimi, dipenjarakan, dihukum, untuk tidak diberkati. Itu tidak ada alasan lagi. Kalau melihatnya, kalau orientasinya lihat Kristus. Kalau manusia melihat manusia, makanya harus menguduskan diri, berbuat segala sesuatu yang saleh untuk menerima berkat. Tetapi di hadapan Tuhan, saudaraku, tidak ada alasan apapun untuk kita tidak diberkati. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk menyembuhkan dirimu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada halangan apapun bagi Tuhan untuk kita bisa diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menempatkan diri kita untuk menerima berkat. Amin. Dan yang keempat kita baca bersama-sama. 2, 3. Kita sekarang sudah berdiri di hadapannya
berhadap-hadapan. Amin. Sudah, saudara-saudaraku, ingatlah ini baik-baik. Karena itu ketika saya membaca ini, menerima ini, saudaraku, saya pikir sekarang ibadah kita tidak lagi minta Tuhan membawa saya ke hadapannya. Karena saya sudah di hadapannya. Kan lucu nih, ya kan? Ini anak saya Sarah sudah di depan saya, ya kan? Lalu saya teriak, sini pergi ke hadapanku. Lupa, aku ada di sini. Gak lihat kah? Ya kan? Lucu kan jadinya? Ya saudara-saudara, dulu kan begitu. 3 orang kita berkumpul di sini. Tuhan, di dalam nama Yesus aku berdoa. Ya hadirlah sekarang. Loh, jadi Tuhan tadi lagi nongki kali ya, gitu ya. Sehingga harus dipanggil-panggil lagi. Saudara, bertentangan dengan perkataannya. Perkataannya kan kita sudah selalu berada di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah berada. Dan kita juga, ya ini ya, kesimpulan saya hasil dari pemahaman ini Bapak Ibu Saudara, ya, lihatlah. Kita juga tidak lagi minta hadirat Tuhan hadir di sini karena kita sudah dibawa, atau sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Sudah ada. Gitu loh. Kita selalu bersama. Ya, kita selalu bersama dimanapun berada kita ini bersama. Nah, yang sekarang kita hanya perlu meminta Allah untuk melakukan, saudara ini ya. Sekarang kita ini, saudara, sekarang kita hanya meminta Allah untuk melakukan apa yang sudah dilakukannya. Amin. Dia sudah melakukannya, tapi perwujudan di dalam fisiknya itu yang belum. Contohnya Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah dilakukan ya untuk kita terima. Contohnya seperti ini. Oleh bilur-bilurnya ya kan kita menjadi sembuh. Tuhan, aku minta itu kalau kita sakit, kesembuhan itu terwujud dalam tubuhku. Kau memelihara aku dengan keuangan. Ya kan? Wujudkanlah itu seperti yang dialami Petrus pada waktu butuh pembayaran pajak. Saudara-saudara, Tuhan bilang, mancinglah ke sana, di sana ada uang. Tuhan menunjukkan di mana ya Petrus supaya dapat uang. Karena Tuhan sudah memberkati. Ketika mau menangkap rezeki bernama ikan, tebarkanlah ke arah sebelah kanan yang lebih dalam. Tuhan memberikan hikmat untuk bisa menangkap, mewujudkan rezeki-rezeki yang dibutuhkan oleh nelayan-nelayan itu. Amin. Nah, itulah saudara yang kita perlu minta ya kepada Allah untuk melakukan apa yang sudah Dia lakukan, yang pernah Dia lakukan dan akan dilakukan dan dijanjikan kepada kita untuk memelihara hidup kita. Dia tidak akan, Bapak Ibu Saudara, ya tidak akan mewujudkan untuk berbuat jahat, menghukum anak kita, istri kita. Tidak akan. Itu bertentangan dengan sifatnya yang panjang sabar, panjang kasih, yang memelihara. Bahkan rambut kita pun ya mau jatuh pun itu di dalam seizinnya. Tidak mungkin kita berdoa supaya menyakiti suami atau menyakiti istri kita. Yang menyakiti suami atau istri kita itu siapa? Ya dirimu masing-masing, bukan Tuhan. Kalau saudara tidak setia kepada istrimu atau suamimu, otomatis istrimu atau suamimu sakit hati, kecewa. Bukan Tuhan yang membuat hatinya sakit atau kecewa, tapi pasangannya. Ya, kalau anak-anak tidak menghormati orang tua, apakah Tuhan akan menghukum? Tidak. Ya, dirimulah yang menghukum dirimu, yang menyebabkan kesakitan dan kekecewaan. Makanya, ya, kita perlu mengerti ini, hidup di dalam kasih karunia, kebenarannya adalah seperti itu. Amin. Inilah cara ibadah kita di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus yakin sekarang ini
kita sudah berada ya di dalam hadiratnya, kita sudah berhadapan-hadapan, tidak terpisahkan. Ini ayatnya, ya. Ini ayatnya. Nah, kita baca jelas. Kita baca itu 2, 3. Ujilah diri saudara. Apakah saudara benar-benar orang Kristen? Stop. Nah, aku mau tanya nih. Apa ada di sini yang mau ngaku dirinya bukan orang Kristen? Ya. Jadi orang Kristen semua coba angkat tangan. Angkat tangan. Amin. Nah, ini yang depan ini. Nggak ngangkat tangan berarti bukan orang ini. Nah, ini. Ya, nah, oke. Nah, mari kita lanjutkan. Ya, saudara, berarti di sini semua, ya, orang Kristen, amin. Ya, kita lanjutkan 2, 3. Apakah saudara lulus dalam ujian itu? Lulus, oke? Oke, lulus? Oke, dia bilang. Lulus semua, oke? Nah, mari kita lanjutkan, ya. Nah, ini dia. Apakah saudara makin lama makin merasakan hadirat dan kuasa Kristus? Nah, ini menjadi pertanyaan kan. Ya, banyak orang tidak merasa, tidak yakin, ya kan, bahwa dirinya, hidupnya itu sudah di dalam hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan tetap bekerja. Banyak orang, buktinya apa? Buktinya khawatir, buktinya masih ketakutan, buktinya tidak pede, ya kan? Buktinya macam-macam, masih minta pertolongan dari luar. Ya kan? Nah, saya mau tanya, itu artinya dikatakan belum lulus ujian. Kalau seperti itu, saudara lihat ini. Atau apakah saudara hanya berpura-pura saja menjadi orang Kristen? Nah, ya kan? Ini dia. Ya, tidak betul-betul tidak memahami kebenaran ini. Makanya dikatakan sini, pada sebenarnya Allah sudah menolak saudara. Orang-orang yang seperti ini. Ya kan? Seharusnya, saya harap tidak terpengaruh ya. Ya, kita terus saja ya. Jangan sampai nanti ya ada zaman sekarang kan, baru-baru ini saya dengar punya saudaraku suaminya kerja di luar negeri, ya kan? Lalu di luar negeri itu ternyata banyak hantu kuntil-kuntil gitu ya. Kuntil-kuntil itu menggoda ya. Lalu si suaminya itu dibawa. Saking takutnya dia, maka pergi ke dukun untuk berdoa supaya suaminya itu tidak terpengaruh. Malah dukunnya dia bilang, aku tidak mampu Pak, katanya begitu. Ya enggak bisa lah Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Ya, yang perlu kita jalani adalah yakin, percaya. Amin. Kita tinggal minta. Kenapa? Karena kita sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan sudah ada bersama dengan kita. Kita ini menjadi satu dengannya. Dan kuasanya tidak pernah kuasanya tidak pernah berubah. Hari ini dan untuk selama-lamanya. Dia ada bersama dengan saudara. Dia ada bersama dengan kita. Lalu pertanyaannya saudara, jadi kita melayani Allah, melayani yang bagaimana? Satu lagi nih Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini dia. Kita melayani Allah bukan sebagai budak, ya kan? Amin. Bukan dengan cara sebagai budak, tapi sebagai anak-anaknya. Ya. Kalau tadi konsep pelayanan yang lama, ya, mereka melayani sebagai budak atau sebagai orang yang upahan, ya ada upah, ada uang baru mau melayani, melakukan pekerjaan tuannya. Ya, itu budak atau hamba upahan tadi. Tapi kita Bapak Ibu Saudara, kita bekerja mengerjakan pekerjaan Tuhan yang adalah apa? Karena itu milik Bapa, Allah Bapa. Yang dasarnya Bapak Ibu Saudara, kita melakukannya setelah salib Kristus. Kita melakukannya, kita bisa melayani Allah Bapa sebagai anak-anaknya dengan hati yang penuh dengan kasih sayang dan hormat kepada Tuhan. Bukan, ya lihat ini, bukan, saudaraku, bukan, ya, bukan
bukan dengan perasaan takut dan gentar karena takut hukuman sebagai seorang budak. Kalau salah maka langsung dihajar. Ya, kita takut. Tapi sebagai anak kita tidak takut sama papa kita. Bagaimanapun keterbatasan kita, dia akan tetap melayani kita. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga kita bisa berkomitmen seperti Yosua dengan seisi rumahnya melayani dan menyembah Tuhan. Amin. Karena kita memiliki pandangan yang berbeda tentang pelayanan di dalam kasih karunia. Ingatlah baik-baik, saudara bukan budaknya Tuhan. Saudara adalah sahabatnya. Kita adalah anak-anaknya yang bekerja sama membangun, melakukan pengembangan pekerjaan Allah Bapa di dunia ini. Sehingga dunia ini dipenuhi dengan kerajaannya, dipenuhi dengan kemuliaannya. Dia menjadikan hidup kita tempat kediamannya. Ya, dia menjadikan hidup kita surganya, tempat kediaman Allah Bapa. Manusia lain ya supaya mengalami juga melalui hidup kita dan kita menjadi alat kepanjangannya Tuhan. Saudara tahu, kita menjadi bait Roh Kudus, kita menjadi fisiknya, kita menjadi rumah kediamannya. Saudara, rumah ini bisa bergerak enggak? Tidak bisa, kecuali orangnya yang bergerak. Tubuh saudaraku, Tuhan bisa memakai apapun untuk memberkati orang lain, tetapi dia lebih memilih tubuh kita ya menjadi saluran berkatnya, menjadi tangannya, menjadi kakinya, menjadi mulutnya, menjadi pikirannya. Amin. Saudara dipakai Tuhan menjadi bait tubuhnya untuk menghadirkan surga di dalam rumahmu, di tempat pekerjaanmu, di bumi ini. Sehingga bumi ini penuh dengan kemuliaannya. Sehingga bumi ini ya tergenapi seperti yang ada di dalam Alkitab. Datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga. Datanglah kerajaanmu Tuhan di rumah tanggaku seperti di surga. Itulah kerinduannya, dan itu dinyatakan, dilakukan melalui tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Amin. Nah, mari kita angkat pujian. Ya, aku dan seisi rumahku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa memakai atau bekerja dengan cara yang lain. Tuhan bisa bekerja memakai apapun dengan cara-cara yang lain. Tapi Tuhan telah menetapkan, memilih untuk menjadikan dirimu bait Roh Kudus, menjadi tempat kediamannya. Tuhan memilih memakai hidupmu untuk bergerak, hidup, memberkati, menjadikan rumah tanggamu menjadi tempat kediamannya Tuhan, menjadi surganya. Nah, dia ingin, dia mau, dan dia sudah lakukan itu. Memakai hidupmu untuk menjadikan rumah tanggamu adalah surgamu, surganya Tuhan Yesus. Kemana engkau melangkah, kemana engkau bergerak, kemana engkau berjalan, Roh Kudus berjalan, Roh Kristus berjalan. Kemana engkau memberkati, disitulah ada Roh Kristus. Dia akan selalu memimpinmu. Dia menjadi kepala, artinya dia siap sedia memimpinmu. Dan kemana dia memimpinmu dan kita mengikuti sebagai tubuhnya, itulah berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Kita mau nikmati, kita mau meminta supaya itu terjadi atas hidupmu, atas anakmu, atas rumah tanggamu. Dan itu sudah terjadi atas hidupmu. Hidupmu sudah dijadikan tempat kediamannya Tuhan. Hidupmu sudah dipakai menjadi surganya. Rumah tanggamu sudah dipakai untuk menjadi surganya, untuk menjadi alat kepanjangannya bagi kota ini, bagi di mana saja engkau hidup. Mari bersama-sama, aku dan seisi rumahku